Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan kami Pak, di sini mahasiswa Pendidikan Agama Islam atas nama saya Aditya Wisnu Sodikin dari Ya. UMS. Ini ada Mbak Linda Asmara juga dari UMS. Di samping kiri ada Mbak Anida dari UMS juga, dan ada dua teman saya yang di belakang, ada namanya Mas Roja dan Mas Fatah. Iya, Mas. Datangnya kami di Roti Widoro ini bertujuan untuk memenuhi tugas kami, yakni kewirausahaan pendidikan, yaitu tentang kegiatan penyuluhan dan penelitian dan wawancara terkait apa aja yang ada di Roti Widoro ini. Siap. Ya. Kalau begitu saya mulai dari yang pertama. Ya. Mungkin Bapak bisa mengenalkan terlebih dahulu dari identitas Bapak sendiri, nama, ya dan lain sebagainya begitu. Nama saya itu Srihat Nanto, itu panggilannya Anto. Nanti manggilnya Bapak Anto gitu aja kan, lebih simpel. Gitu aja. Jadi Bapak Anto gitu. Iya. Kami panggil Bapak Anto. Terima kasih atas perkenalan dari Bapak dan identitas Bapak sendiri. Iya. Kemudian selanjutnya merujuk kepada yaitu tadi terkait sejarah perkembangan usaha dari awal muncul atau awal didirikan sampai saat ini, Pak. Untuk sejarah Roti Widoro berdiri itu pada tahun 1922. Untuk apa itu tanggal atau bulannya saya sendiri tidak tahu. Ya. Roti Widoro didirikan oleh Bapak Wongso Dinomo itu pada tahun 1922. Beliau sendiri dulunya itu sebagai kusir apa itu di keraton. Bapaknya Mbah Wongso itu sebagai koki di keraton malahan. Jadi bapaknya kakek saya. Jadi mendapatkan resep dan cara pembuatannya itu memang dari Keraton Mangkunegaran, bukan Keraton Surakarta. Iya, bukan, tapi yang Mangkunegaran. Nah, itu pada tahun 1922 Bapak Wongso itu mendirikan usaha sendiri di sini, di rumahnya. Pada tahun 1922. Itu kok dinamakan Roti Widoro. Itu sejarahnya begini. Yang Wongso itu sebetulnya dari Wonogiri. Nah, kemudian dia membeli pekarangan di sini. Nah, itu di wilayah Widoro sini, di Kepo sini, Sukoharjo sini. Dulu sini masih pekarangan kosong semua. Ini belum ada yang namanya desa belum. Pendiri bangunan pertama yaitu Yang Wongso yang di sini. Nah, kemudian beliau mendirikan rumah di sini dan menamakan apa itu rumah desanya sini untuk desa baru dengan nama Widoro. Untuk memperkenalkan ke khalayak ramai adanya desa baru dan usaha roti, ya itu makanya jadikan satu. Ya alhamdulillah. Wah, itu tujuannya Yang Wongso memang untuk memperkenalkan usahanya dan desa baru. Kan namanya sama ya. Kalau zaman dulu kan orang yang bisa membaca tulis saja jarang gitu loh. Makanya yang sendiri setelah sampai di sini ya dia dijadikan itu pegawai di kelurahan setelah menetap di desa kan gitu. Nah, itu alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. 1922 sampai sekarang. Nah, itu kalau dihitung ya 101 tahun. 101 tahun. Iya, kan ini 22 sini 23. Iya. Ya alhamdulillah masih bisa berjalan. Itu sejarahnya seperti itu. Mungkin saja ada yang ditanyakan dari Mbak Ida. Berarti ini sudah berapa generasi ya Pak? Kalau generasi baru generasi kedua. Ibu saya kan masih Sugeng, masih hidup. Jadinya saya sendiri sebagai
anak laki-laki ya memang dari dulu, dari waktu sekolah SMA pun saya memang ya bagaimana usaha ini bisa bertahan, berkembang gitu loh. Nah, saya sendiri memang berarti Bapak generasi ketiga belum, itu aja. Soalnya saya sendiri ya memang selama ibu saya masih hidup memang keuntungan itu memang saya pasrahkan sama ibu saya. Nah, yang bagi ibu saya. Saya itu ibu saya punya putra 11. Jadi saya nomor 6. Nah, makanya saya sendiri sebagai itu ada 11 anak itu yang laki-laki cuma saya sendiri. Jadi katanya berat Pak, malah enak. Enggak, ya kita jalani aja. Sebagai anak laki-laki, sebagai yang mewakili bapak, ya, malah tanggung jawab dan kewajibannya lebih besar. Nah, terus, Kalau kendala-kendalanya ada nggak Pak selama melaksanakan usaha ini? iya banyak Mbak, kendalanya banyak. Kalau dulu kan belum alat komunikasi, alat hubungan seperti ini kan tidak seperti sekarang. Ya untuk mencari bahan baku pun kadang kita harus ke Solo, ke Sardi itu. Untuk ngorder telur pun tidak seperti sekarang, lebih gampang. Kalau dulu ya harus menghubungi yang punya ternak-ternak bebek itu kan gitu. Nah, kalau kendalanya yang paling paling berat apa Pak? Ya dulu itu kalau ada produk baru yang lagi booming itu usaha kita pasti turun. Mungkin itu setiap kali pasti ada ya Pak ya? Iya, itu kan ada. Kalau boleh tahu Pak, dulu mungkin terfikirkan tidak sih Pak untuk mendirikan usaha ini tuh dengan modal yang memang sudah disiapkan atau itu hanya berjalan instan dari mungkin usaha rumah kecil gitu disodorkan ke tetangga-tetangga, warga-warga sekitar gitu. Kalau dulu ceritanya Eyang loh, soalnya kan Eyang meninggal saya juga masih umur 3 tahun. Nah itu kan jadi belum tahu. Jadi cerita dari orang-orang dekat Eyang. Itu dulunya yang putri itu kan ke pasar sampai di daerah Wonogiri yang bawah gunung itu ya bawa dagangan sedikit demi cuma dikit untuk memperkenalkan kalau ada orang punya hajat ya kita dulu itu bercerita ya bukan menawarkan cuma ini ada produk baru kalau cocok ya monggo cuma gitu. Itu awal-awalnya gitu. Pengenalan dari produknya itu tadi ke masyarakat ya. Nah, saya kembali lagi terkait kendala yang ada tadi Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah Roti Widoro ini juga dipublikasikan secara online Pak? Tidak dipublikasikan secara online. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Seperti jenengan ini kalau setelah penelitian ke kita itu pasti posting ke sosial media. Saya sendiri malah berterima kasih. Pak ikut saya publikasikan ke sosial media, enggak apa-apa, monggo. Saya cuma gitu ya. Malah saya berterima kasih. Tapi secara pribadi usaha sini kita jalani aja. Itu aja. Tapi untuk online menawarkan ke sosial media itu malah seperti jenengan ini setelah penelitian di sini mah jenengan itu yang ngangkat ke sosial media. Berarti justru dari hasil penelitian ini yang mengangkat Roti Widoro ini diketahui oleh masyarakat yang di media gitu Pak. Jadi malah solusi dari kendala tadi yang mungkin masyarakat lokal yang tahu karena ada penelitian dari mahasiswa dari sekolah-sekolah yang datang ke sini memberikan solusi di sekolah ini sehingga Roti Widoro ini diketahui lebih luas lagi gitu. Iya, begitu. Iya. Gitu ya Pak. Berarti ya alhamdulillah makanya saya sendiri ya kalau ada yang meneliti Mas Pak ini saya ke sosial media monggo. Saya sendiri mah berterima kasih gitu loh. Jadi begitu ya. Iya. Kalau suka dukanya Pak selama menjalankan
Ya itu tadi, suka dukanya ya itu tadi, apa itu kalau ada produk, ya itu tadi, yang baru booming jenis roti itu kita pasti ada penurunan omset. Yuk kadang dulu pernah itu waktu saya masih SMP, SD itu sekitar tahun 80-an. Itu kita aja buat roti paling-paling 2 adonan itu aja habis, nunggu 3 hari baru habis. Oh Iya, memang ada naik turun nih. Memang apa itu perjalanan usaha kan ya memang ada naik turunnya. Nggih, nggih. Gitu. Nah, mungkin tadi ada kendala. Selanjutnya ini Pak, bagaimana ya cara mengatasinya gitu loh, Pak? Biar kami juga Ya, tahu gitu. ya. Kalau untuk mbak-mbak mas-mas yang memang ini apa itu masih sekolah, nanti kan tetap hidup itu harus berjalan. Gitu loh. Usaha ini bagaimana Pak? Kalau yang saya pegang prinsip kan gini, kita itu usaha di makanan. Nggih. Berhubung kita usaha di makanan, itu kita ya tetap konsisten, kualitas. Oh iya. Ya tetap kita jaga kualitasnya. Jadi resep dari yang sampai sekarang tidak pernah dirubah. Nggih. Insya Allah orang yang dulu kalau masih hidup walaupun umurnya sudah 80, 90 itu pasti kadang kangen. Nggih. Nah itu loh. Nah, makanya itu kita yang jaga. Kok masih sama rasanya lah itu. Iya, coba nih. Itu makanya dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah merubah resep. Ya cuma peralatannya aja yang kita mengikuti. Iya, perkembangan. Kok bisa bertahan tuh Pak? Iya. Kita yang penting melayani konsumen harus ramah. Itu paling tidak. Nggih. Itu paling utama. Dan yang kedua menjaga itu kualitas. Nggih. Usaha apapun saya kira juga sama. Kalau untuk makan seandainya mas-masnya mbak-mbak jajan di warung sama-sama makan mie ayam. Nggih. Ini makanan lebih enak, tapi pelayanannya nggak enak. Kira-kira mau balik lagi enggak? Ya, itu, Jadi males lah ya enggak? Nah, kalau untuk kualitas, ini kualitas saya dijaga terus. Beli bakso pasti kadang ada yang booming, mie juga ada yang booming. Tapi kalau yang di dulu yang di Mbak itu kualitasnya terjaga terus. Pasti kan kembali lagi. Oh, ternyata lebih enak yang sana, pasti balik lagi kan. Ya seperti itu. Kita juga menerapkan itu. Yang jadi prinsip saya seperti itu. berarti cara mengatasi masalah tadi adalah branding kualitas yang dipertahankan dari turun dipertahankan. Iya. dan juga pelayanan gitu. Iya, yang penting itu dua itu yang paling utama. Mungkin ini Pak, selanjutnya mungkin dari ini kan usaha turun temurun. Iya. Apakah juga sebelumnya mungkin ada usaha lain yang ingin dibuka Pak selain dari Roti Widoro ini yang terfikirkan gitu Pak? Atau hanya fokus terhadap usaha ini saja? Berhubung dari kecil itu saya sendiri itu usahanya bangun tidur udah melihat roti. Ya itu tadi loh. Jadi malah tidak terpikirkan. Paling ya untuk mengembangkan ya cuma urusannya ya tetap satu macam urusan makanan, urusan makanan dari tepung kan gitu, cuma itu aja. Terbiasa dari kecil kan, kalau orang tani kan juga tetap pikirnya mengembangkan ya tetap urusan pertanian. Berarti memang dari dulu awal sudah, mohon maaf nih Pak, bangun tidur sampai tidur lagi tuh memang gitu. Iya gitu tadi. Makanya membuat faktor dari Bapak sendiri untuk ya, mau anaknya ya, juga. cuma melanjutkan ya urusannya sama ini ya, kan gitu. Ya, kalau orang dagang yang di pasar itu kan pikirnya juga tetap dagang di pasar, urusannya di pasar kan gitu. Ini Pak, kan kalau ini kan hitungannya sudah besar ya Pak ya usahanya. Iya, Apa alhamdulillah. ada cabang yang lain atau hanya di sini? Ya gini, ini memang tidak membuka cabang. Ada kepinginan buka cabang,
belum ada. Makanya itu tak tulis tidak buka cabang. Soalnya saudara-saudara saya itu kan pada ikut suami nih. Oh iya. Iya kan cewek-cewek itu gitu loh. Jadinya saya sendiri mau melebarkan sayap untuk buka cabang ke kota-kota lain. Saya sendiri aduh nggak ada waktu gitu loh. Ya, makanya saya tak fokusnya yang penting kita masih bisa bertahan aja gitu aja. Berarti itu tadi alasan atau faktor yang tidak bisa membuka cabang ya Pak ya kan yang kita ketahui mungkin banyak lah mungkin produk roti lain yang buka cabang tapi untuk roti Widoro ini dengan menjaga kemurniannya keasliannya juga sampai tidak dulu membuka cabang ya. Ini Pak saya juga mau tanya sedikit penasaran ini kan ada banyak menu ya Pak ya, menu roti-roti yang dibuat gitu Pak. Mungkin dari sini ada salah satu menu yang sangat diminati itu ada. Ya itu aja. Sebagai ikon sini itu ya roti bolunya ini. Roti bolu Widoro ini. Oh iya. Yang kotak yang itu. Kotak itu. Yang lainnya itu sebagai pelengkap. Nah, kalau variasi. Kalau untuk variasinan ya kalau ada yang tanya yang lainnya ya kita usaha. Tapi yang untuk apa itu ikon itu ya memang yang ini. Roti bolu itu. Bolu itu. Keistimewaannya itu apa Pak? Kok bisa sampai yang lain itu nggak ada yang buat produk kayak begini gitu Pak? Ini sebetulnya itu ada. Yang lainnya itu lingkungan sini dulu itu sebelum COVID itu ada 7 orang. Bisa buat seperti kita bisa. Tapi kan rezeki ya dari Allah. Gitu. Dia juga buat sama. Tapi ya itu tadi rezeki memang dari Allah gitu aja. Mau bisa sama Pak? Iya, dulunya kan sama bekerja di sini. Ya, jadi prosesnya terus bahannya kita memang tidak apa itu merahasiakan satu resep. Tidak ada yang dirahasiakan. Itu tadi untuk rezeki kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita ya tujuannya hanya untuk kebaikan ternyata ya masih diberi kelanggengan sampai sekarang. Banyak saudara-saudara yang kadang kangen beli. Nah, urusannya orang usaha itu kan lakunya. Jenengan paribasa guru kan ya tetap cara mengajar, cara nulis. Ya kalau ndak laku cara mengajarin jenengan, lah kan itu rezeki dari Allah juga, gitu loh. Ya orang usaha apapun itu sama aja, yang penting laku. Ya saya usaha menjual makanan ya alhamdulillah. Kalau jenengan pendidikan otomatis kan menjual cara mendidik. Nah itu nanti ya lah. Makanya kalau ustadz, kalau kiai itu kan usaha harus, doa juga penting. Iya, memang semuanya itu harus berjalan apa itu secara bersama. Iya berdoa, ya usaha. Kalau cuma berdoa, tidak ada. Lah dari mana? Iya lah. Iya. Kalau usaha tanpa doa, ya mungkin tidak barokah, tapi itu Allahu a'lam. Iya. Ya, makanya ya, barokah sama tidak itu kan tergantung diri kita masing-masing. Mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Di sini kami juga belajar dari apa yang sudah Bapak terangkan. Selanjutnya kami juga ingin meminta tips, Pak, atau langkah-langkah dari Bapak untuk menjadi seorang wirausaha itu atau pengusaha itu seperti apa untuk kami sebagai mahasiswa. Mas, kamu Mas. Jangan iki Mas. Sing ngados sini Mas. Ngapunten, ngambil ya. Ya kalau untuk saya sendiri sebetulnya ya itu tadi. Pokoknya yang penting kita itu berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Itu paling utama. Dan harus selalu baik dengan orang lain. Itu yang bisa apa itu kita bertahan untuk usaha. Soalnya urusannya ya sama Allah. Kita usaha
yang menentukan kan sana. Ya, tapi utamanya itu apa itu? Jangan pernah berbuat tidak baik, mikirnya tetap harus positif. Insya Allah. Makanya itu, kalau untuk prinsipnya berbuat hari ini itu yang terbaik. Hari ini yang terbaik. Bagaimanapun itu caranya jenengan nih. Berbuatlah yang terbaik untuk hari ini. Kalau kemarin ya lebih baik gitu gimana? Yang terbaik untuk hari ini itu yang kita jalani. Jenengan belajar di sekolah, yang terbaik kan ya tetap hari ini apa yang bisa Anda lakukan. Usaha pun juga begitu. Seandainya jenengan wirausaha, kualitas yang harus dijaga. Paling utama kualitas. Soalnya lah, konsumen kalau sudah suka dengan kualitas kita, itu walaupun ada, ya itu tadi seperti kalau ada yang booming kembali lagi. Orang pasti kangen dengan usaha kita, gitu. Pasti lah. Jenengan pun kan gini. Nanti kalau mengajar, jenengan ngajar dengan baik, anak-anak juga suka. Prakteknya lingkungan saya baik. Sama ada temukan, oh saya membuka les privat. Gampangannya temukan gitu. Udah nggak usah biaya dulu itu nanti. Itu tetap menyusul. Istiqomah terlebih dahulu. Iya. Nah, nanti setelah mereka tahu, nah setelah kita cara mengajar kita, mendidik kita yang di lingkungan itu baik, otomatis kan dengan sendirinya kan datang sendiri. Nah, itu kalau sudah datang sendiri. Nah, ini harga juga gitu. Kita naikkan harga, konsumen juga nggak ada yang komplain. Soalnya memang ya kualitas. Dan jenengan sendiri boleh mengajar. Oh, ini di les. Kita menaikkan biaya les-lesan karena pendidikan anaknya pada nggak ada yang komplain. Nah, pasti ya itu tadi. Jagalah kualitas usaha apapun. Itu aja. Yang terbaik hari ini yang harus kita lakukan. Itu prinsip saya. Cuma itu aja. Dua itu. Menjalankan yang terbaik untuk hari ini, menjaga kualitas yang kita kerjakan. Itu aja. Jangan buat prinsip. Ya dari sekolah dulu ya, katakan dulu saya juga kuliah. Itu aja katanya dipikir ya di rumah. Wah, nanti usaha kita saya gimana gitu aja. Ya dipikirnya di rumah. Iya, katanya itu aja. Kalau mikir-mikir kalau sudah mulai wirausaha ya fokusnya ya itu tadi. Nah, untuk yang terbaik usaha kita, tapi itu tadi menjaga kualitas. Kadang memang ya orang usaha memikirkan keuntungan. Iya pasti. Kalau mau usaha yang dipikirkan memang keuntungan. Tapi jangan lupa risiko kita juga harus tahu. Modal segini kalau gagal berarti saya rugi segini. Tapi kan mungkin, modal segini untungnya segini. Ya untuk apa itu menyemangati kita, ya kita tetap mikir untungnya ini. Nah, tapi itu tadi kualitas harus tetap. Yang penting itu tadi prinsip yang kedua itu tadi yang terakhir apa? Jangan pernah lupa berdoa dan selalu berbuat baik dengan siapapun. Itu aja. Untuk urusan agama kan jenengan ini mesti luwih baik daripada saya kan gitu. Soalnya memang sekolahnya aja memang di UMS kan gitu. Berarti dapat disimpulkan tadi ada mungkin tiga ya Pak? Iya Pak. Yang buat prinsip saya itu tiga. Yang bisa kami terima dan juga mungkin kami saran dari Bapak untuk kami juga. Ya, kalau seandainya saran saya itu bisa jalan ke, alhamdulillah. Seandainya ada apa itu prinsip untuk hidup itu kan orang punya prinsip sendiri-sendiri kan gitu. Ya ini juga bagian dari kami dalam ilmu belajar dari orang lain itu tadi Pak yang kami pelajari di mata kuliah kewirausahaan. Jadi kami di sini juga belajar dari orang lain. Apa yang baik itu tentunya yang kami terapkan juga di kami juga. Timbal baliknya seperti itu. Mungkin itu saja. Untuk gini resep dan proses pembuatannya jenengan mungkin ada video atau ngambil gambar monggo. Ini jam berapa? Oh belum. Belum istirahat ya? Belum. Nanti jam 11 istirahat. Ya. Ini tak kasih tahu aja. Nanti tinggal Mbak video sama ngambil gambarnya.
Untuk resep pembuatan, ya bahan bakunya itu yang pertama itu gula pasir 7,5 kg, tepung terigunya 6 kilo. Tepung terigu 6 kilo. Nah, terus telur bebek 50 butir. Telur bebek 50 butir. Terus air itu 5 liter. Air 5 liter. Terus bumbunya itu yang pertama vanili itu 1 sendok teh, terus esen Prambos itu 10 mili, Esen Prambos 10 ya. mili. Terus parutan kulit jeruk purut itu 1 genggam. Parutan kulit jeruk purut 1 Iya, genggam. iya. Terus prosesnya yang awal itu gula pasir sama telur bebek dimasukkan dalam mixer, diaduk dulu. Nah, setelah agak mengembang kemudian air dimasukkan sedikit demi sedikit sampai mengembang sempurna. Itu lama adonan gula pasir dan telur itu sekitar 20-an menit. Ya, tergantung bahan baku juga. Ya. Kalau telurnya bagus biasanya lebih cepat. Iya, setelah adonan selesai mengembang sempurna itu diturunkan dari mixer. Kemudian parutan bumbu-bumbunya tadi yang 3 itu tadi dimasukkan, diaduk sebentar dulu biar tercampur merata dengan sapu lidi aren. Oh, okay. Setelah itu tercampur, itu kemudian tepung terigu dimasukkan, diaduk dengan tepung sapu lidi aren biar tercampur merata. Kok nggak pakai mesin, Pak? Itu memang kalau pakai mesin terlalu cepat, itu jadinya tidak sempurna. Itu mengaduknya merata sempurna dan pakai perasa lah gitu aja. Setelah tepung terigunya dan itu semua jadi adonan, kemudian loyang diolesi dengan minyak goreng super itu yang biar tidak lengket. Kemudian aduk dicetak, di oven. Lama pengopenan ya sekitar 20-an menit. Itu dengan temperatur sekitar 200 derajat. Ya, kemudian lama dilihat, dibolak-balik matang sempurna, baru diturunkan, terus kemudian atasnya dikasih topping. Tulisan Roti Widoro. Bahan toppingnya itu dari gula pasir halus dengan putih telur bebek. Buat untuk biar keras gitu, biar nggak hancur gitu. Nah, setelah itu baru dikemas dalam plastik, kemudian baru dijual ke konsumen. Berarti begitu ya, terkait proses produksi dari Roti Widoro itu. Mungkin dari sesi wawancara ini cukup ya. Ya, kami sudah merasa cukup apa yang sudah kami dapatkan. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Anto. Semoga usaha Bapak juga semakin lancar. Amin. Dan juga kedepannya tambah maju lagi, mungkin dikenal lebih luas lagi, tidak hanya di area Surakarta dan sekitarnya juga. Oh, kalau untuk luarnya juga, Pak. Iya. Kalau untuk roti kita alhamdulillah. Banyak orang yang di Surabaya, terus Jakarta, luar pulau pun banyak yang kenal. Karena apa? Kita dijadikan ikon oleh saudara-saudara yang perantauan itu, itu roti desa, roti Jawa. Nah, itu alhamdulillah. Makanya kalau pada pulang terus bawa oleh-oleh, dibawa kembali ke perantauan, itu banyak yang suka. Ya, kita sendiri bersyukur alhamdulillah. Makanya saya sendiri kadang yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang Surabaya, terus yang Sulawesi tahu loh Mas Roti Widoro. Ya alhamdulillah ya, karena berkahnya sederek-sederek yang perantauan itu, saudara-saudara yang perantauan membawa produk kita sampai sana. Alhamdulillah. Apalagi sekarang sosial media ini ya sudah saya bilang tadi. Enggak, tapi ya malah jenengan itu yang mempromosikan lewat sosial media. Tak bantu mempromosikan, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah saya sendiri malah terima kasih gitu aja.
Terima kasih juga Pak. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kami dalam menyampaikan kata ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo.